Oke, sudah boleh kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Waalaikumsalam Puan Cehrani. Cerohani. Sorry, salah baca saya. Waalaikumsalam Puan Nuraini. Terima kasih sudah datang. Waalaikumsalam Puan Lam. Oke. Baik-baik tuh, baik tuan-tuan dan perempuan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita eh, mengenai bahasa Arab komunikasi atau al-lughat al-arabiyyah lil muhadatsah. Dan untuk hari ini kita akan belajar pasal yang namanya Ismul Musanna. Okey, Waalaikumsalam Puan Siti Hasan. Puan Siti Esah. Okey. Pada hari ini kita akan belajar bersama pasal Ismul Musanna. Nah, okey. Pada hari Jumaat petang itu kita sudah belajar apa, puan-puan dan tuan-tuan? Waalaikumsalam, Puan Salma. Okey. Pada hari Jumaat petang kita sudah belajar materi apa? Mudah belajar pembelajaran apa, tuan-tuan dan puan-puan? Belajar tentang apa kita? Ada yang masih ingat tak? Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu. Waalaikumsalam Kak Cha. Ayo, ada ada yang masih ingat tak, tuan-tuan dan puan-puan? Hari Jumaat petang ini kita sudah belajar apa? Materi kita sebelumnya. Waalaikumsalam Puan Halimah. Isim nakira, isim makrifah. Okey, Puan Lam. Ada lagi yang masih ingat apa? Materi yang ingat pembelajaran kita hari Jumaat petang? Ayo tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita masuk ke materi ini, ke apa pembelajaran Ismul Musanna, ayo kita ingat-ingat dulu pembelajaran kita sebelumnya. Ayo yang terakhir, yang hari Jumaat ya, hari Jumaat terakhir. Isim makrifah dan isim nakira dan makrifah. Okey, Puan Cah. Eh. Tapi seingat saya kalau tak salah kita sudah belajar domir ke petang ke? Nah, okey. Ya ya, berarti kita sudah belajar domir ya terakhir. Ya, sudah belajar isim isyarah, isim makrifah, isim nakirah, harfu jar, domir. Oh, sudah banyak lengkap ya, Puan Halimah. Terima kasih ya Puan Halimah, udah ditulis lengkap ya. Puan Sama, oke domir. Berarti ya sudah kita sudah belajar domir ya terakhir. Alhamdulillah. Nah, domir ya kita sudah belajar domir. Dan terima kasih menurut ini. Nah, jika kita jika kita lihat kembali pada pada pembelajaran kita sebelumnya. Waalaikumsalam Puan Zainab. Ya, bisa kita lihat di ke setiap kata nama, setiap perkataan nama yang kita pelajari,
itu selalu perkataan nama tunggal atau kata nama yang jumlahnya satu saja. Nah, pasti itu membuat tuan-tuan dan perempuan bertanya-tanya. Kalau misalnya kata nama itu jumlahnya 2 atau lebih, itu berbeza nggak kata namanya, Ustaz? Nah, nah, ternyata untuk 2 kata atau 3 kata sampai lebih itu dalam bahasa Arab itu berbeza dengan kata yang tunggal. Itu berbeza. Jadi seperti kalau misalnya kita bahasa Inggris itu kan juga ada itu. Single and multiple, single noun and plural noun ya. Nah, di bahasa Arab dia itu dibagi jadi 3. Kalau perkataan kata nama itu dibagi menjadi 3, yaitu kata nama tunggal atau mufrad, kata nama 2 atau musanna, dan kata nama yang 3 sampai yang jumlahnya 3 atau lebih, yaitu jamak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar daripada apa yang namanya tuh ismul musanna. Nah, berarti kalau dari apa yang telah kita bincang-bincang tadi, mufrad artinya adalah kata nama yang jumlahnya satu. Satu saja. Jumlahnya satu saja. Tulis kita. Nah, sedangkan yang musanna, kata nama yang jumlahnya 2. Nah, poin penting yang harus kita lihat itu adalah jumlahnya. Jumlahnya satu yang mufrad dan musanna jumlahnya 2. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita nak tunjuk dua benda yang sama, misalnya ada satu buku dan ada satu lagi buku. Nah, dari kitabun, dari kitabun yang satu yang jumlahnya satu, kita nak tunjuk 2. Jadilah dia memakai ismul musanna, yaitu kitabani. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, cara merubah kata mufrad menjadi kata musanna. Cara merubah kata mufrad ke musanna itu adalah dengan ini isim mufradnya ditambah alif dan ni. Nah, boleh lihat, boleh paham? Ismun ditambah alif wa dan ni. Contohnya, kitabun menjadi, kalau dia jadi 2, kita ni. Oke. Nah, sampai sini boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Nah, betul, Puan Normah. Tambah alif sama nun. Jadi, tambah ismun yang tadinya mufrad yang jumlahnya 1, kita nak jadikan dia 2 jumlahnya.
Misalnya kita pakai contoh di sini kitabun. Nah, kitabun kan maknanya satu saja, satu buku saja. Nah, ketika dia masih mufrad, kita nak ubah dia ke musanna yang jumlahnya dua, berarti kita pakai rumus ismun ditambah alif dan ni. Nun garis bawah. Oke. Jadi dari kitabun dia menjadi kitabani. Kita boleh lihat di sini dia ada alif, kita boleh lihat di sini dia ada nun garis bawah. Oke. Oke, boleh paham sampai sini ya tuan-tuan perempuan? Betul Puan Norma, kita bani. Oke. Boleh paham tuan-tuan dan perempuan? Hmm. Jadi ini ismul musanna. Ismul musanna ini menunjukkan kata nama yang jumlahnya dua. Kalau mufrad tadi kan jumlahnya satu, misalnya satu buku. Nah, kalau misalnya ada dua buku secara bersamaan, nah kita pakai musanna. Cara bikinnya, cara kita ubahnya dari kata mufrad, kata yang tunggal, kata yang satu menjadi kata yang dua. Nah, ismun ditambah ismun atau kata nama tadi, kata bendanya tadi ditambah alif dan ni atau nun garis bawah. Kitabun jadi kita bani. Oke, boleh paham ya? Boleh paham. Nah, ini kan kata nama mufrad yang laki-laki, kata nama mufrad yang muzakkar. Nah, gimana kalau misalnya kata nama muannas Tad? Oke, misalnya kita ambil madrasah. Madrasatun menjadi madrasatani. Sama seperti tadi, ketika madrasatun kata tunggal, kata yang berjumlah satu, dia kan tun saja. Kita tambah dia alif dan nun, dia menjadi madrasatani. Oke. Jadi sama saja ya, tuan-tuan dan puan-puan, mau dia muzakkar, mau dia muannas, kalau dia menunjukkan kata yang jumlahnya dua, kita tambah dia alif dan nun ke bawah. Alif dan nun. Nunnya nun garis bawah. Jadi dari kitabun menjadi kitabani, dari madrasatun menjadi madrasatani. Oke. Ada Puan Cora nih. Oke. Boleh paham ya tuan-tuan perempuan? Oke. Oke. Nah, sekarang kita nak coba-coba pakai dia di berbagai kondisi. Oke, misalnya kita nak pakai contoh kitabun dan madrasatun. Kita nak pakai dia dengan haza. Oke. Kan tadi kitabun, kitabani. Kita nak kasih dia misalnya kata tunjuk yang dekat apa tuan-tuan perempuan? Ingat-ingat.
Kata tunjuk yang dekat. Kata tunjuk yang dekat apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang ingat tak? Kata tunjuk yang dekat. Kan ada kata tunjuk yang dekat, ada kata tunjuk yang jauh. Nah, kata tunjuk yang dekat apa tuan-tuan dan puan-puan? Coba ingat. Haza, haza, oke, haza, oke. Oke. Betul ya? Misalnya kita pakai yang contoh ni kitabun. Eh, haza, kitabun. Nah, nah, ketika dia jadi musanna, tidak cuma kitabani saja yang berubah, hazanya juga berubah. Tapi dia hazanya berubah menjadi hazani. Tak hilang. Hazani kita bani. Oke. Nah, haza kitab. Oke. Betul ya? Nah, ketika dia pakai kata kata yang musana lagi. Saya madrasatun tadi ya. Madrasatun. Kita langsung tulis saja. Betul Puan Norma. Hazani, oke? Nah, kalau yang perempuan kan hazihi seperti yang kita tulis tadi. Hazihi madrasatun. Hazani kitabani. Betul Puan Salma. Nah, ketika dia hazihi madrasatun, seperti yang tadi di muzakkar, dia juga ikut berubah. Yang muannasnya kalau dalam bentuk mufrad ke musanna dia juga ikut berubah. Jadinya dia, ada yang tahu tak tonton dan perempuan? Hazihi ini kalau jadi bentuk musanna, bentuk kata dua, dia jadi apa? Jadi apa dia? Berubah jadi apa? Kalau haza kan jadinya hazani. Kalau hazihi jadinya apa tuan-tuan dan perempuan? Nah, betul. Puan Zainab. Dia jadinya hatani. Ya, jadinya hatani. Betul Puan Norma. Jadinya hatani. Tapi yang lebih umum dipakai dia biasanya yang haknya tuh hak pendek saja, hak tanpa hatani macam ni. Ada yang pakai panjang semua, hatani seperti yang ditulis sama Puan Zainab, tapi yang lebih popular dia itu yang hatani yang ditulis Puan Norma dan Puan Lam ini. Oke? Tak salah itu Puan Zainab, tapi lebih popular dia pakai hatani. Oke? Nah, jadi dia hatani kita bani. Oke. Nah, berarti kalau zalika berarti dia berubah juga Ustaz. Oke. Kalau zalika juga dia berubah kalau dia dalam bentuk musanna. Oke, kita kasih contoh. Zalika kitabun. Kan? Dia jadi Oke, betul betul Puan Radin Hazani Kitabani. Ya. Nah, kita udah masuk zalika nih. Ayo. Jadinya zanika zanika ini salah ini ya. Balik masa jadi kitabani dia. Salah saya. Sorry, maaf. Ini seharusnya hatani madrasatani.
Oke, salah ya tadi, maaf. Jadi hazihi madrasatun. Jadi kalau untuk dalam bentuk duanya, hatani madrasatani. Maaf ya. Hatani kita mana? Ya, betul betul. Terima kasih koreksinya Pak Norma. Tak kelihatan sama saya tadi. Oke, iya betul saya. Ya, betul Puan Salma. Nah, untuk zalika yang ini, zalika bentuk tasniahnya atau bentuk ini jadi zanika kita bani. Nah, kita pakai sekarang yang tilka. Tilka tilka madrasatun, jadinya tanika madrasatani. Ah, ini adalah contoh-contoh penggunaan daripada mufrad, daripada tasniah dan mufrad. Kita telah belajar ini dua, haza, hazihi, zalika dan tilka. Nah, ketika dia ini kan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk kata tunggal. Dalam bentuk kata tunggal, kata yang jumlahnya satu. Nah, ketika dia berubah menjadi musanna, kata-kata tunjuknya juga ikut berubah. Kata tunjuknya juga ikut berubah. Kalau haza dia jadi hazani, kalau hazihi dia jadi hatani, kalau zalika dia jadi zanika, kalau tilka dia jadi tanika. Oke. Nah, boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Betul Puan Norma. Tilka madrasatun, tanika madrasatani. Itu sekolah, itu dua sekolah. Jadi ketika kita nak merubah kata mufrad menjadi musanna, kalau dia ada kata tunjuk misalnya haza atau hazi atau zalika atau tilka, dia juga ikut berubah. Jadi tak cuma kata namanya saja yang berubah, kata tunjuknya juga ikut berubah. Jadi ya, oke, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh paham sampai sini tuan-tuan dan puan-puan? Boleh paham tak? Oke, lumayan panjang ini, ya. Boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada yang tak nak ditanyakan boleh dituliskan di ruang komen. Betul Puan Misalma. Tanika madrasatani. Betul. Oke. Oke, paham ya Puan Norma? Alhamdulillah paham. Oke, tonton dan perempuan yang lain boleh paham atau ada pertanyaan tak? Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang paham, boleh ditulis di ruang komen. Alhamdulillah, insya Allah paham. Alhamdulillah Puan Halimah, insya Allah paham. Alhamdulillah Puan Ceyorani, Puan Lam, alhamdulillah juga sudah paham. Oke. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditulis saja di di ruang komentar ya. Ustadz, maaf, ulang sikit Ustadz. Oke, kita ulang sikit ya. Kita ulang sikit ya. Nah, jadi ismul musanna ini kalau ismul mufrad dia kan yang untuk kata nama yang jumlahnya satu.
Misalnya satu buku. Nah, satu buku misalnya. Ya. Ketika dia ada dua benda yang sama, misalnya ini saya pegang dua buku. Nah, kita nak tunjuk dia langsung pakai satu kata aja, makanya kita pakai ismul musanna. Kata nama yang jumlahnya dua. Artinya ada dua buku yang saya pegang ini, berarti kita pakai musanna. Kalau dia satu aja, kita pakai mufrad. Kalau dia ada dua, kita pakai musanna. Gitu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, cara kita mengubah kata mufrad ke musanna itu pakai ismun yang tadi, ismun yang dalam bentuk mufradnya, tambah alif sama nun. Kitabun jadi kitabani, madrasatun jadi madrasatani. Nah, ketika kata mufrad itu ada kata tunjuknya, misalnya haza atau zalika, ketika kita nak pindahkan dia jadi kata musanna, dari di mufrad ke musanna, jadi tak cuma kata isimnya berubah, kata tunjuknya juga berubah. Jadi dari haza ke hazani, tilka ke tanika. Nah, gitu ya. Tak cuma kan kata namanya sudah berubah nih. Madrasatani, kitabani. Nah, dah berubah kan? Nah, kata tunjuknya juga harus kita ubah. Hatani. Tak boleh kita pakai saja haza kitabani. Tak boleh. Ya. Kita harus pakai ubah juga kata tunjuknya. Oke? Okay? Boleh paham ya? Oke, terima kasih Ustaz. Oke, alhamdulillah sudah boleh paham ya Puan Nesan? Puan Esa. Nah, sekarang kalau misalnya ismul musanna itu ditambah jar, apa? Kalau misalnya jar ditambah ismul musanna, harful jar. Masih tampak ya? Oke, masih tampak ya? Oke. Kan kalau misalnya uh, kata yang biasa kalau kita tambah harful jar, misalnya fil madrasati kan? Ketika ada harful jar ketemu dengan musanna, tandanya yang kita bikin rumusnya dulu aja. Ketika ada harful jar ketemu musanna, nah kita buat jar tambah ismun musanna. Kita tambahannya bukan alif dan nun lagi, tambahannya ya. Ya sama nun. Nah, oke. Rumusnya ini. Rumusnya ini. Jar tambah ismun tambah ya mati, ya sukun tambah nun. Nun ke bawah, nun bawah. Oke, misal contoh contoh yang bentuk asalnya, bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya fil madrasati. Menjadi dia fil madrasataini. Fil madrasataini. Oke. Si tampak tak? Kalau kurang jelas boleh diberitahu saya ya, teman-teman dan puan. Nah, ini kan tadi kita sudah belajar yang kata musanna pakai
pakai kata tunjuk. Nah, sekarang kita nak kasih kata musanna itu dengan huruf jar, dengan harfu jar. Contohnya di sini fi, di dalam. Nah, kan bentuk mufradnya, bentuk satunya fil madrasah, di satu sekolah. Nah, kalau di dua sekolah gimana Ustaz? Nah, seperti kita pakai rumusnya yang ini, harfu jar, tambah ismunnya, tambah ya nun. Ya nun. Ya mati nun. Kalau dia yang biasa saja, yang dia tanpa huruf jar kan, dia alif nun. Alif nun ke bawah. Kalau dia tambah jar, berarti berubah dia ya nun ke bawah. Nah, jadi fil madrasati jadi fil madrasataini. Oke? Oke? Tulisannya comel sangat. Oke. Saya besar, saya apa? Saya bikin besar sikit ya. Terlalu tinggi. Oke. Nah, kita boleh lihat di sini, kalau dia bentuk mufradnya kan dia berubah menjadi garis bawah, menjadi T. Ya, kan? Ketika dia berubah, ketika dia dalam bentuk musanna, kan kita ambil huruf jar. Nah, huruf jar di sini, nah, tambah ismun, madrasatun, tambah ya sama ni. Ya mati sama ni. Ni garis bawah. Nah, garis bawah. Oke. Jadi di fil madrasataini dia jadinya. Oke. Maaf Ustaz, mau mundur dulu, mau ke masjid ada pengajian. Oke, tak apa Puan Norma. Kalau berminat nanti boleh dicek di YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa, oke? Oke. Tak apa, ikut dulu pengajian di masjid, tak apa. Oke? Nah, menjadi fil madrasataini. Nah, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kalau misalnya kita pakai alal kitabi. Nah, kalau dia jadi alal kitabi ini jadi dua buku, di atas dua buku, nah dia jadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Oke, ayo boleh coba ya tuan-tuan dan puan-puan. Kan seperti kita udah punya contoh fil madrasata ini. Nah, fil madrasati jadi fil madrasata ini. Nah, sekarang alal kitabi dia jadi alal kitab. Kitab apa nih? Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Ayo, boleh ditulis. Kita coba sama-sama merubah ini dari kata mufrad, kata satu menjadi kata dua. Oke. Puan Zainab, alal kitabaini. Oke. Ada lagi tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Alal kitabaini. Oke. Ada lagi? Oke, betul ya? Alal kitabaini. Oke, terima kasih Puan Zainab, Puan Lam, Puan Salma. Jadi betul ya? Alal, kita pakai rumusnya, kita baini. Oke. Jadi ketika ada huruf jar ditambah sama musanna, dia jadi macam ni, jar, ismun sama ya nun. Kalau dia yang biasa kan alif sama nun. Kalau jar jadi ya sama nun. Fil madrasati, fil madrasataini. Alal kitabi, alal kitabaini. Oke. Nah, sampai sini boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Oke. Nah, Puan Cehrani, alal kitabaini. Betul. Alhamdulillah, terima kasih sudah paham ya Puan Cehrani, Puan Misalmah. Oke. Nah, sampai sini boleh paham?
Ada pertanyaan tak, tuan-tuan dan puan-puan? Ada pertanyaan tak? Kalau ada yang kurang jelas, minta saya boleh minta diulang lagi. Boleh, tak apa, kita ulang sedikit lagi. Biar yang lain yang sudah paham pun boleh mengkaji ulang. Mungkin ada yang salah dalam pemahamannya. Alhamdulillah, insya Allah paham. Oke, paham insya Allah. Puan Alimah, Alhamdulillah. Puan Nurani juga sudah paham. Puan Cerani juga sudah paham. Insya Allah boleh paham. Oke, Alhamdulillah. Sudah boleh paham ya, Puan Siti Esa, Puan Salma, Puan Lam. Oke, sudah paham semua ya. Oke, di mana ya? Oke, kita boleh latihan sedikit ya. Kan kita belajar bahasa Arab komunikasi nih. Saya hapus ini ya. Kalau yang nak baca lagi yang bagian ini boleh dilihat di rekamannya nanti ya. Alhamdulillah sudah paham. Oke, Puan Rozia, Alhamdulillah sudah paham ya. Oke, kita latihan. Nah, saya nak tulis bahasa Indonesianya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis dalam bentuk bahasa Arabnya apa ini? Oke? Kan kita nak apa? Untuk biar kita lebih terbiasa lagi bercakap bahasa Arab, kita ubah dia yang dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, kita ubah dia menjadi bahasa Arab. Jadi kita dah terbiasa bercakap bahasa Arab, berbincang dalam bahasa Arab. Oke? Oke, latihannya pertama. Hmm. Hmm. Oke, oke, puan-puan dan tuan-tuan. Latihan yang pertama, itu dua sajadah. Oke, itu dua sajadah. Ada yang mau ada yang mau tulis tak bahasa Arabnya apa? Itu dua sajadah. Nah, sajadah bahasa Arab kan setelah kita pelajari sebelumnya, sajadah ke bahasa Arabnya sajadatun. Nah, tapi itu yang satu saja. Sajadatun. Oke. Tes 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 tes.
Tes tes. Oke, maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Tadi laptop saya mati lagi dia. Eh, tak sempat lah saya bawa ke apa tukang ke tempat servis. Jadi maaf ya untuk apa. Tadi emang video streaming tadi emang terputusnya tuh dari sayanya bukan dari tuan-tuan dan puan-puannya. Saya mau maaf lah. Tadi apa laptop saya tiba-tiba dia mati. Oke. Nah, tuan-tuan dan puan-puan siapa saja yang udah ada di sini? Oke. Oke, alhamdulillah. Ya, maaf ya Puan Lam. Tiba-tiba dia laptop saya ini mati tadi. Jadi saya kena buat live stream baru di live stream baru lagi. Tak bisa lanjut yang live stream tadi. Oke, maaf ya. Oke, kita tunggu sekejap ya. Sudah oke tak ya? Oke. Tuan-tuan dan puan-puan. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kita lanjutkan yang tadi pembahasan kita yang tadi. Nah, untuk latihan yang pertama, itu dua sajadah. Itu dua sajadah. Nah, sajadah kita tahu kan bahasa Arabnya kalau dalam bentuk mufradnya kan ini. Bahasa mufradnya kan dia, kita tulis saja di sini. Sajadatun. Sajadatun. Kan bentuk mufrad nih. Nah, kalau dia ditulis ini, itu dua sajadah. Nah, berarti dia dua nih, bukan mufrad, bukan kata satu. Berarti dia kata dua, musanna. Nah, jadi dia jadi kalimatnya dalam bahasa Arab jadi apa, tuan-tuan dan puan-puan? Betul, Puan. Betul, Puan Lam. Betul, Puan Senjakala. Jadi dia menjadi tanika sajadatani. Betul ya? Tanika sajadatani. Oke. Oke, betul Puan Lam, Puan atau Tuan Senjakala. Oke. Ada yang lain tak yang nak coba jawab? Jadi betul ya? Tanika sajadatani. Dia itunya juga berubah tanika. Sajadatani juga dalam bentuk musanna. Oke. Jadi sajadatani. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Dua meja di dalam dua masjid. Nah, ini lumayan susah nih, tuan-tuan dan puan-puan. Agak susah nih. Dia ada dua bentuk musanna. Jadi ada dua meja di dalam dua masjid. Oke.
Dua meja di dalam dua masjid. Bahasa Arabnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kan bahasa Arab meja kan ini. Bahasa Arab meja yang mufrad, yang yang makna satu kan maktabun. Hmm. Oke, Tuan Senjakala menjawab maktabani fil masjidaini. Oke, ada lagi tak yang nak menjawab? Puan Lam boleh kalau nak menjawab? Oh, Puan Doe, maktabani fil masjidaini. Zalika maktabani fil masjidaini. Oke. Oke ya. Uh, untuk Puan Lam, ini kebetulan kita tak pakai kata tunjuk nih. Itu dua meja dah. Jadi tak perlu ya pakai zanika ya. Oke. Nah, berarti betul ya jawaban Puan Senjakala, Puan Doe. Puan Lam pun betul sebenarnya ini. Jadi jawabannya maktabani fi masjidaini. Maktabani fil masjidaini. Oke, betul juga Puan Salma, betul juga. Maktabani fil masjidaini. Oke, berarti sudah paham semua ya kita. Oke, Puan Carani, maktabani fi masjidaini. Oke, betul juga. Oke, berarti sudah paham semua ya kita, sudah paham materi kita, sudah paham, sudah hafal. Kita nak coba latihan pun kita sudah boleh pakai maktabani fil masjidaini. Oke, betul ya Puan Lam. Oke, ada pertanyaan tak tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita akhiri live yang cuma 8 menit untuk latihan saja, ini 8 menit. Oke, ada pertanyaan tak di penghujung live ini sebelum kita akhiri? Oke, betul ya. Jawabannya sudah betul semua. Ada pertanyaan tak? Ada yang kurang paham tak, tuan-tuan dan puan-puan? Atau sudah paham semua? Kalau sudah boleh paham semua, boleh ditulis boleh paham saat. Oke, di ruang komentar. Kalau ada nak ditanya, tanya saja. Boleh di ruang komentar. Atau mungkin apa, suara saya atau live saya masih masih lag, masih putus-putus. Kalau tak pakai makrifah boleh ke kesat? Boleh, sebenarnya boleh. Jadi maktabani fi masjidah ini. Oke, boleh ya. Puan Cerani, kalau tak pakai makrifah boleh saja. Kesat. Lepas fi mesti letak al ya. Tak mesti, tapi orang biasanya lebih umum pakai alif lam. Karena ini kan kita nak nunjuk di dalam masjid, di dalam masjid. Tapi kalau dia masjidnya masjid apa? Masjid yang tak makrifah, yang tak khusus, berarti di dalam masjid yang mana saja boleh. Nah, jadi kita nak cari di masjid yang mana kita tak tahu kan gitu. Misalnya. Tapi kalau ditanya secara kaidah boleh, boleh tak? Boleh. Tapi biasanya orang pakai alif lam, kan ini kan kata tunjuk fi, kata apa? Kata jaring kan di dalam atau ala, atau misal ala maktabi, ala maktab di atas meja. Kan di atas meja yang mana? Kalau kita misalnya tak pakai alif lam, tak pakai ma'rifat, di atas meja yang mana kan boleh saja, boleh meja yang mana saja. Jadi orang lebih umumnya pakai alif lam. Berarti tandanya yang ditunjuk itu, benda yang ditunjuk itu udah pasti. Yang itu gitu. Tapi kalau ditanya boleh tak pakai yang alif lam, boleh saja tak pakai yang alif lam. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi gitu ya Puan Cerani, Puan Senjakala. Oke, syukron. Afan, Puan Cerani. Oke, ada pertanyaan lagi tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Atau boleh paham semua? Kalau boleh paham semua kita akhiri.
Alhamdulillah. Fahim tuh. Alhamdulillah Puan Cerani. Oke. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang lain sudah boleh paham tak? Sepas kata tunjuk. Isim nakirah atau ma'rifah. Kalau kata tunjuk yang zalika ini, kita kena pakai yang boleh sih sebenarnya zalikal kitab. Boleh. Seperti misalnya contoh kan ada itu di dalam contoh dalam surat Al-Baqarah yang awal zalikal kitabula. Nah, zalikal kitabu. Tapi kita kan juga biasanya pakai hazal kitabu, zalikal kitabu, zalika kitabu. Boleh ya, bebas. Puan Salma, boleh keduanya. Oke. Besok boleh ulang lagi, Sa. Oke. Oke, besok karena kita akan belajar, insya Allah kita akan belajar jamak, jadi pasti kita akan ulang lagi mufrad musanna ini. Oke, Puan Lam? Oke, insya Allah boleh paham. Oke, Alhamdulillah Puan Doe. Oke, paham Ustaz. Oke, oke, udah boleh paham ya. Oke, Alhamdulillah Puan Salma. Karena waktu kita juga sudah habis ya, Alhamdulillah sudah terpakai semuanya. Kata tunjuk itu bukannya ma'rifah. Iya, kata tunjuknya tuh ma'rifah. Kata tunjuknya tuh ma'rifah. Ya kan, teman-teman perempuan. Jadi haza, ah, gitu. Haza, zalika. Nah, jadi zalikanya tuh tak umum, bukan tak, dia zalika tuh pasti dia menunjuk yang itu, gitu ya. Perempuan cara nih. Oke. Paham tak, Pak, perempuan, teman-teman perempuan? Maksud saya itu. Jadi ketika kita tunjuk pun dia sebenarnya sudah makrifah ketika kita pakai haza. Haza kitabun. Ini buku. Ah, gitu kan gitu. Kita tunjuk ini buku. Oke. Okay? Tapi dalam beberapa kitab mungkin kadang Al-Qur'an pun sudah dia pakai haza, dia pakai alif lam juga. Contohnya Al-Baqarah tadi. Hazalikal kitabu la raiba fihi. Oke, okay, boleh paham ya? Oke. Okay. Terima kasih semua uh, tuan-tuan dan perempuan yang telah menemani kita belajar bersama bahasa Arab. Mohon maaf tadi ya di penghujung pembelajaran kita tadi ada putus live stream saya. Uh, Wabillahi taufik wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Cerani, Puan Lam, terima kasih Puan Salma, terima kasih. Tadi juga ada Puan Senjakala, ada Puan Nuraini, ada juga tadi Puan Zainab juga ada tadi. Terima kasih semua. Oke. Waalaikumsalam. Puan Doe. Syukran Sat. Afwan.